orang yang kata Nabi SAW, hudatsaul asnan, mereka muda, sufahaul ahlam, mereka bodoh-bodoh. Ya. Jadi sifat kaum Khawarij, mereka menghafal Al-Quran, berlomba-lomba hafal Al-Quran, tapi mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat. Seluruh ulama di luar Wahabi, seperti ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan bahkan ulama Syiah, Zaidiyah, dan Ibadiyah sepakat menganggap Wahabi sebagai bagian dari kaum Khawarij. Menurut ulama Hanafiyah dalam kitab Raddul Muhtar, ini Hanafi, pengikut Ibn Abdul Wahab, Wahabi adalah Khawarij masa sekarang. Wahabi menurut ulama Malikiyah dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Sawi dikatakan Khawarij, syaitan humul khasirun. Ayat ini turun mengenai orang Khawarij. Siapa Khawarij? Adalah orang-orang yang mentahrif, merubah penafsiran Al-Quran dan hadis. Oleh sebab yaitu tatkala terjadi perpecahan antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah, muncullah Khawarij, ya. Ya, kemudian juga Rasulullah mengatakan, saya khruju fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman tentang orang-orang yang kata Nabi SAW, hudatsaul asnan, mereka muda, sufahaul ahlam, mereka bodoh-bodoh, ya. Yaqra'unul Quran la yujawizu tarakhiyahum, mereka baca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka Arab, mengerti bahasa Arab, mereka baca Quran tapi tidak masuk ke hati. Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Bagaimana halnya dengan kaum Khawarij yang dikatakan dalam hadis bahwa mereka hafal Al-Quran, sholatnya lebih khusyuk, namun mereka bisa melenceng seperti melesetnya berusur panah. Mohon penjelasan. Jadi sifat kaum Khawarij, mereka menghafal Al-Quran, berlomba-lomba hafal Al-Quran, tapi mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat, sehingga akhirnya mereka mengarang-arang tafsirnya, gitu kan? Itu yang membuat mereka akhirnya keluar dari agama. Terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. propaganda pertama gerakan kaum Wahabi, klaim mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi ini dulu bilangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, walaupun ada Wahabinya, tapi bilangnya Ahlus Sunnah. Pada awalnya gerakan Wahabi membawa nama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai label pergerakan mereka dengan bernaung di bawah mazhab Hambali. Akan tetapi kaum Wahabi gagal membawa label Ahlus Sunnah wal Jamaah, membawa merek Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai simbol gerakan mereka. Mengapa gagal? Karena dua hal. Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia Islam, terutama di luar negara Saudi Arabia, telah identik dengan pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kata orang, nggak wajar itu Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Wahabi, karena sudah umum. Kedua, seluruh ulama di luar Wahabi seperti ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan bahkan ulama Syiah, Zaidiyah, dan Ibadiyah sepakat menganggap Wahabi sebagai bagian dari kaum Khawarij. Semua sepakat. Bukan Ahlus Sunnah, Khawarij itu. Ini kata ulama-ulama dulu. Ini misalnya Wahabi menurut ulama Hanafiyah dalam kitab Raddul Muhtar. Ini Hanafi, pengikut Ibn Abdul Wahab, Wahabi adalah Khawarij masa sekarang. Wahabi menurut ulama Malikiyah dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Sawi dikatakan Khawarij. Hadhil ayat nazalat fil khawarij alladzina yuharrifuna ta'wil al-kitab was sunnah wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum kama huwa musyahadun al-an fi nawahirihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-wahabiyah yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun istahwadha alaihim asy-syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala in hizbas syaitan humul khasirun. Ayat ini turun mengenai orang Khawarij. Siapa Khawarij? Adalah orang-orang yang mentahrif, merubah penafsiran Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Membunuh orang di luar Wahabi itu halal, karena dikafirkan. Sebagaimana yang disaksikan sekarang dalam nawairihim, golongan yang sama dengan mereka, yaitu suatu kelompok di Hijaz yang disebut dengan Wahabi. Mereka menyangka annahum ala syai', mereka berada di atas satu pegangan,
Ala, ingatlah, humul kadzibun, mereka pendusta, mereka sebenarnya pendusta. Istahwadha alaihimus syaitan, mereka dikuasai oleh syaitan. Fa ansahum dzikrullah, syaitan menjadikan mereka lalai berzikir kepada Allah. Karenanya Wahabi anti zikir, mengajak meninggalkan zikir. Kata Imam Ash-Shawi, dilalaikan. Ulaika hizbus syaitan, mereka adalah kelompok syaitan, pengikut syaitan. Jadi Wahabi itu pengikut syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun, ingatlah, sesungguhnya pengikut syaitan itu adalah golongan yang rugi. Tafsir Shawi. Kalau di ulama Syafi'iyah ini sudah maklum ya, dalam Misbahul Anam, kemudian di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah. Bahkan ulama Hanabilah menganggap Wahabi ini bagian dari Khawarij. Dalam kitab Ar-Rahlatul Hijaziyah war Riyadul Unsiyah, ini ulama Hambali. Karenanya nama Ahlus Sunnah itu nggak bisa Wahabi. Nah, sekarang ini mereka berusaha dengan sekuat tenaga, kita ini Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Kita harus sungguh, bukan, kita ini harus terang-terangan, Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Khawarij. Muktamar Ahlus Sunnah di Grozny, di Chechnya, tahun 2000 berapa dulu? 2016 memutuskan Wahabi bukan Ahlus Sunnah.